Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Obrak, kembali lagi dengan saya Haidar sebagai host di podcast kali ini. Di Obrak kali ini kita telah kedatangan tamu yang spesial. Silakan Bapak untuk perkenalkan dirinya. Baik, nama saya Arif Nugraha. Saya selaku Kepala Sekolah SMK Plus Al-Aitam. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh tim Obrak SMK Plus Al-Aitam. Ya. Dan juga ini menjadi salah satu bintang tamu yang udah kita tunggu-tunggu ya Sobat Obrak sekalian. Ini adalah Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Arif Nugraha IRMM ya Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya Pak. Oke, silakan. Oke, jadi yang pertama itu kalau saya dengar dari podcast sebelumnya dari Pak Junizar nih Pak tentang dari PPDB. Tentang Bapak itu kalau nggak salah Bapak udah lama di sini ya? Udah lama dari kepala sekolah itu dari awal menjabat. Awal pendirian SMK Plus Al-Aitam. Oh iya, awal pendiri ya? Iya. Awal waktu SMK berdiri kan? SMK Plus Al-Aitam berdiri. Nah, biasanya kan kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh ada orang terdekat atau apa. Nah, Bapak itu sama pemilik Yayasan Al-Aitam ini apakah punya keterikatan saudara, teman atau apa Pak, kerabat? Oke, saya ceritakan ya awalnya. Awal mula saya bergabung di Al-Aitam sebenarnya adalah waktu itu kedekatan dengan Bapak Thomas Kun. Thomas Kun itu ketua STT Jabar. Kebetulan beliau itu yang mendirikan STT Jabar. Nah, waktu itu memang Al-Aitam itu masih belum ada. Kita masih bergabungnya di Yayasan Al-Ghifari. Oh, jadi dulu Al-Ghifari dulu ya baru. Al-Ghifari, nah kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Al-Aitam Bandung. Waktu itu Yayasan Al-Aitam ingin mendirikan STT Jabar waktu itu. Nah, jadi berangkatnya saya itu sebelum ke SMK Plus Al-Aitam adalah di perguruan tinggi. Namanya Sekolah Tinggi Teknologi Jabar. Oh, yang STT itu. Iya, STT Jabar. Waktu itu tahun 98 saya bergabung di Al-Aitam di perguruan tingginya ya. Nah kemudian berangkat dari situ perpindahan kampus ke sini Ciganitri. Waktu itu Ciganitri masih sawah balong. Oh, masih balong. Iya, kelilingi semua balong. Nggak seperti sekarang kelilingannya semua perumahan. Kalau dulu gersang sekali gitu kan, balong semua. Ya, kita kan berangkat dari perpindahan ke sini dengan suasana yang memang istilahnya tantangannya sangat berat waktu itu. Ya, karena perpindahan STT Jabar ke sini mahasiswanya juga berkurang karena kan perpindahan dengan suasana kampus yang memang gedungnya belum ada waktu itu. Iya. Gedungnya baru satu lantai yang bawah. Yang bawah itu gedung pertama itu. Tapi itu teh berarti dulu tuh bukan Al-Aitam. Itu dulu teh ini teh STT Jabar dulu. Tapi masih Yayasan Al-Aitam. Oh, masih Yayasan Al-Aitam. Gitu. Gitu. Itu yang dasar. Nah, setelah berangkat dari situ, keinginan Pak Sali lah ingin mendirikan waktu itu SD, SMP. Ya. Jadi sebelum SMK itu SD SMP dulu. SD SMP dulu baru. SD SMP, kemudian ngebangun yang sekarang jadi gedung SD. Nah, itu gedung SD yang paling lama gitu, digabung waktu itu dengan SMP. Nah, SMK berdiri setelah SD SMP waktu tahun 2007 sebenarnya. 2007. SD SMP 2006, setelah itu 2007 kita mendirikan SMK. Ya, SMK Plus Al-Aitam. Nah, setelah itu barulah kita keluar izin 2008. Nah, jadi proses ada siswanya itu di 2007 sebenarnya. Ada siswa dengan jumlah siswa hanya 15 orang. 15 orang? 15 orang SMK. Pertama kali. Itu kan udah namanya udah SMK juga? Udah. Berarti SMK udah Plus Al-Aitam. Udah. Yang pertama itu teknik kendaraan ringan otomotif. Cuma satu atau ada juga? Belum, masih teknik otomotif. 15 itu perintis teknik otomotif. 15 orang dengan tantangan yang sangat berat waktu itu. Beratnya dari 15 orang ini ya, siswanya itu bager-bager.
Iya ya. Ya, saya tidak sebutkan tempat ya, Iya, karena iya, kan iya. takutnya ada yang kebetulan tempatnya di situ. Wah, daerah Anu gitu kan. Iya. Nah, ketika itu dari 15 orang itu, tantangan yang sangat berat itu yang kita waktu itu saya rekan itu Paripan, ya, bukan Paapan ya, Paripan namanya, Paripan. Nah itu suka dukanya sangat Luar seru biasa lah, ya. luar biasa sekali. Oh, berarti sedang Bagaimana meyakinkan siswa untuk sekolah di SMK Plus Alaitam. Iya sih. Ya, Awal juga deh. awal Iya, dengan kelas masih yang kelasnya seadanya, sesuai. bengkel waktu itu masih numpang ke STT Jabar. Oh. Karena masih ada waktu Iya. itu STT Jabar. Oh, di sini masih ada di sini. Punya sejarahnya, punya bengkel loh. Karena kan di STT Jabar ada jurusan otomotif juga, D3. Nah, waktu itu ya kita berangkat dari situ, ya akhirnya ya tadi suka dukanya apa? Kita harus menjemput siswa-siswa kalau nggak sekolah Ke rumahnya. ke rumahnya waktu itu. Wah itu yang sangat seru. Kita dengan Paripan ketika datang ke sekolah tidak ada siswa yang masuk. Wah kita datang ke Oh, rumah-rumahnya. pernah satu hari Pernah itu. nggak ada yang masuk sekolah. Nah itu tadi makanya siswanya bager-bager. Kebetulan bager-bager. Iya, iya. Jadi dijemput ke luar rumahnya. Mau sekolah nggak? Udah dijemput sekolah gitu. Itu hampir setiap hari lah. Itu suka dukanya dengan 15 orang itu. Ya akhirnya alhamdulillah dari 15 itu perintis. Kemudian tahun berikutnya kita mendirikan TKJ. Waktu itu TKJ, terus lanjut lagi mendirikan OTKP, kemudian terakhir multimedia. Itulah. Jadi berangkatnya itu memang perintisnya dari otomotif. Lulusnya cuman tinggal 5 orang. Oh, jadi yang 15 orang 15 itu kan nggak orang semuanya itu bertahan sama yang enggak. Karena itu tadi Oh, serunya iya. itu bager-bager gitu kan. Semua Jadi laki-laki? begitu laki-laki kan anak teknik otomotif. Iya, gitu tapi kan. ada perempuan juga. Enggak. Nah, kalau angkatan keduanya ada itu. Oh, angkatan kedua perempuan. ada lagi. Oh, ada perempuan. Tapi Tapi kan masuk- waktu itu kan ada TKJ. Nah, TKJ angkatan perempuan gitu kan. Jadi iya. jadi ramai lah akhirnya. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang seperti ini ya itu berangkat dari situ dari lulusan 5 orang cikal bakalnya sampai sekarang SMK Plus Alaitam mudah-mudahan ya berkembang. Berarti yang paling berkesan itu ya Pak ya menurut Iya, Bapak. itu Oh, yang paling 5 orang berkesan. itu udah paling berkesan. Ampun lah. Iya. Nah, terus Pak dari perjalanan Bapak itu udah lama juga. Nah, terus kita juga ingin lebih mengenal Bapaknya juga kan. Nah, kalau misalnya kita udah lihat-lihat nih dari Bapak itu kadang di Instagram atau di lain itu Bapak suka main bola atau suka ngepost bola. Apakah Bapak itu seorang coach sebenarnya? Coach bola atau juga cuman seneng aja sama bola, Pak? Oh, kalau masalah bola berarti itu hobi. Oh, hobi Bapak. Hobi gitu kan. Karena memang saya dari kecil senang bola, senang bermain ya seperti anak-anak sekarang lah. Kalau main di lapangan, main pakai bola plastik gitu kan, gitu. ya dari kecil sampai sudah besar, sampai ikutan lapang besar juga gitu kan. Nah kemudian almarhum bapak saya juga sering ngajak nonton Persib gitu kan, Ya, dari kecil tuh sudah dibawa-bawa gitu kan nonton Persib. Kan kalau anak kecil malah nonton gratis ya. Ya. Masuk Ya, aja yang penting nonton bisa nonton dari situ seneng bola, seneng nonton Persib dari sekarang gitu kan. Pokoknya mah lamun aya Persib kudu Persib nonton heula, gitu. pokona mah. Persib deh Persib lah heula, pokona mah. Nah ini yang ya kenapa sering di posting sepak bola itu sampai sekarang nurun ke anak gitu. Sampai anak-anak juga Iya, sekarang. anak juga senang futsal gitu. Nah, itulah kenapa saya sering posting bola gitu kan. Ya. Selain bola ada nggak Pak? Kayak tapi dari cabang olahraga gitu. Selain bola ada nggak? Kalau saya kebetulan nggak terlalu satu fokus olahraga ya. Oh, banyak. Jadi saya suka badminton. Oh iya. Ya, kalau dulu waktu zamannya kalian SMA itu apa olahraga digelutin. Semua Sepak diambil. bola ikut. Kalau ada porak itu ya. Ya.
Ada voli ikut. Jadi semua itu pasti ada nama basket Bapak. ikut Iya, gitu iya. kan. Terus ada apalagi pokoknya olahraga kita ikut aja gitu kan. Karena senang gitu kan untuk olahraga. Gitu. Iya. Jadi nggak ada yang sifatnya satu bola itu aja enggak. Kalau dulu Iya. pokoknya resep we gitu kan olahraga gitu. Cuman bedanya nggak jadi atlet aja. Gitu. Ya, tapi ya bisa lah kalau misalnya ada apa-apa. Kekurangan pemain, Pak Arif bisa. Nah, gitu. gitu. Ya. Jadi pelengkap. Jadi pelengkap gitu kan. Lumayan lah. Jangan nambal-nambal Iya, gitu kan. Nggak gitu. ada main. Nah, tapi tengerakeun deui gitu kan. Bisa gitu. Bisa. Nah, ya. Terus balik lagi ke SMK, Pak. Nah, selain Bapak jadi kepala sekolah di SMK ini, Bapak juga ada pekerjaan sampingan lain nggak? Atau menjabat sebagai apa gitu di mana? Sekarang? Ya, sekarang. Sekarang ini kebetulan saya dipercaya juga sama pendiri perintis Kang Sali ya. Kebetulan di Unisal ini saya diamanahi juga untuk menjabat Wakil Rektor 3. Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, jadi saya ditugaskan untuk membina mahasiswa. Nah, kemudian kerjasama antar perguruan tinggi dengan industri gitu. Oh Nah, ya. itu jadi tambahannya itu aja Di Unisal ya? di Unisal gitu kan. Nah, sekaligus ya jadi tenaga pengajar juga sama sebagai dosen. Iya. Oh, sama jadi dosen juga? Jadi dosen juga. Wow. Gitu. Oke. Nah, terus Pak, ini yang menurut saya rada menarik dan juga ini ada netizen yang beberapa yang juga nanyain Pak. Jadi kan di Bapak itu di Instagram nih, nama Bapak itu Arif Abol Deniro gitu ya, nggak salah ya. Yeah. Nah itu banyak yang penasaran nama Bapak kenapa Abol, terus itu tuh dari mana Pak? Nah, gitu, Iya. katanya. Oke, jadi saya ceritakan nih kalau anak-anak dulu, gak tahu ya kalau sekarang itu ada istilah nama landihan. Oh iya, nama iya. Landihan itu nama panggilan kalau misalkan siapa Haidar misalkan. Haidar panggilannya apa kalau teman-teman misalkan bule atau apa gitu kan. Tersendiri gitu. Nah, saya tuh waktu zamannya sebenarnya muncul nama Abol itu. Yaitu tadi berangkat dari suka bola. Oh. Gitu. Jadi namanya Abol, anak bola. Gitu ceritanya. Makanya dari kecil itu karena seringnya main bola gitu kan di lapang gitu kan. Wah, pokoknya mah kalau ada bola pasti aja Ada ikutan gitu kan. Jadi orang-orang tuh wah, saya mah anak bola, ada aja panggil Abol. Abol. Saya mah biasa aja. Bukan bulian gitu ya, itu mah nama panggilan. Ya udah sampai saya masuk SMP itu orang manggil sama karena di SMP juga ada teman-teman tetangga di rumah di situ manggil. Jadi nama saya Arif Nugraha itu nggak terkenal. Oh, jadi terkenalnya sama Abol. Ya Abol gitu kan. Masuk SMA gitu lagi gitu kan, ada teman-teman sampai kuliah. Sampai yang lucunya waktu itu ada dosen ya, karena kita kenal nih sama dosen tuh. Karena kan kalau saya aktivis dulu. Oh iya. Aktivis di organisasi juga gitu kan di lingkung seni. Ada kebetulan saya anak teknik. Kenal dengan dosen. Taunya kan nama saya Abol. Iya. Abol. Jadi dosen juga manggilnya ke Abol gitu ya. Nah, begitu saya diuji sidang, pas pengujinya teman-teman dosen itu tadi yang tahu saya nama Abol. Namanya Abol gitu. taunya itu. Dia lihat di skripsinya Arif Nugraha ya. Pas ketemu di tempat sidang, dia kaget gitu. Mana Abol gitu. Akhirnya kan iya saya. Nah, di sini mah Arif Nugraha gitu. Iya, itu udah nama saya gitu. Nah, itu lucunya gitu kan. Jadi ya itu berangkat dari nama Abol itu dari situ. Abol. Nah, sementara yang Deniro-nya itu saya karena saya penggemar ada aktor di barat namanya Robert De Niro. Nah, itu bagus aktingnya gitu kan. Jadi saya ikutan ngedompleng aja namanya biar rada keren, Abol De Niro gitu. Gitulah ceritanya. Ya.
Tuh teman-teman yang di rumah yang menyaksikan itu sejarahnya dari Abol itu ya. Sampai sekarang makan ada yang manggil mungkin Abol juga ya bener ya. Tapi Bapak nggak tersinggung juga kan ya Pak? Enggak lah, karena memang itu sudah lama Iya, gitu, itu dari udah bukan nama candaan atau nama bulian, memang panggilan saja gitu, panggilan teman-teman karena kedekatan gitu kan, jadi sudah biasa. ya tuh begitu teman-teman. Nah terus Pak, Bapak tadi juga udah dari 2007 sampai sekarang mungkin 17 tahun lah ya, hampir 17 tahun. Iya. Sekitar di SMK ini, di kepala sekolah ini. Nah kan Bapak pasti banyak nih pengalaman-pengalaman yang udah Bapak rasain, senang sedihnya juga kan. Nah terus ini juga buat teman-teman yang mungkin juga ikut organisasi juga kan. Di sini ada juga mungkin yang baru-baru kemarin dilantik dari ketua-ketuanya. Nah mungkin kan ada juga yang dulunya tuh dia tuh pendiam, terus tiba-tiba masuk ke sini jadi ketua, jadi aktif. Nah itu ada nggak Bapak tips atau saran buat teman-teman di sana nih yang asalnya dia gak aktif dulunya tapi masuk ke sini jadi aktif? Ada nggak Pak buat dia naikin lagi semangatnya? Ya kalau pada dasarnya kalau organisasi itu kembali lagi kepada kitanya ya. Kalau kitanya memang suka di organisasi, ya itu akan terasanya itu nanti ketika kita sudah merasakan di masyarakat gitu ya. Jadi saya meskipun berangkat dari SMA itu ikut terlibat juga sama di OSIS, kemudian di kuliah juga saya ikut di himpunan, kemudian di organisasi lingkung seni, saya masuk di lingkung seni. Itu manfaatnya itu terasa setelah terjun ke masyarakat. Iya, setelah saya kerja gitu kan, akan terasa bagaimana kita dalam berorganisasi itu kan. Sekarang saya sudah diajarkan bagaimana kalau masuk di organisasi, kita punya balad lah, ya punya tim di dalamnya gitu kan. Itu kan dari awal sudah belajar bagaimana kita membuat tim, kemudian kita bersosialisasi dengan teman kita. Nah itu tuh nanti di akhir itu ketika kita kerja akan persis sama seperti itu. Kita belajar juga nanti ketemu dengan teman baru, bagaimana di tempat pekerjaan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman gitu kan, teman kerja. Nah itu yang terasa dari organisasi itu. Jadi untuk sekarang mah mungkin buat anak-anak sekarang belum terasa ya, walaupun ada. Kalau sekarang kan anaknya Gen Z ya. Ya Gen Z. Nah, Gen Z itu kan karena pengaruh dari COVID. Jadi anak-anak tuh sekarang itu lebih banyak seneng mager gitu ya. Ininya apa? Kalau dulu mah kan zamannya belum ada yang kayak gini tuh, ya main teh kemana, gitu kan, ngacak lah kayak itu kan dia. Nah kalau sekarang kan ini yang jadi berat, gitu ya. Jadi ketika kita berorganisasi susah gitu kan, karena lebih berorientasi mending main HP, main game online, udah akhirnya jadi kepengaruhan ke slot, bahaya itu, makanya hati-hati mempergunakan apa lagi game online. Ada positif, ada negatif juga ya Pak. Jadi mendingannya berorganisasi Kalau organisasi itu kan resep ngariung teman-teman bisa ngaliwet bareng ya, ngumpul seserian gitu. Nah itu. Iya, HP juga nggak terlalu inilah ya. Iya, gitu kita kan jadi akan terasa seperti karena waktu zaman saya itu dulu memang kebetulan saja tidak ada ini gitu kan. Jadi senangnya ngumpul, berekspresi. Apalagi di lingkung seni saya lah berekspresi. Waktu itu saya masuk di teater. Oh teater, jadi yang action gitu ya Pak? Iya, jadi seneng gitu kan berekspresi, berkreasi gitu kan, tampil di panggung dan lain sebagainya. Akan terasanya seperti apa? Saya bisa berbicara seperti ini, itu sebenarnya dari situ awalnya. Benar. Dulu mah nggak pernah berani tampil seperti Kang Haidar, ya diem ya. Kalau sekarang kan udah bisa tampil seperti ini. Itu kan dari proses pembelajaran dari organisasi tadi. Saya juga belajar dari situ, dari berani tampil di panggung. Akan terasa sekarang, dianggap kalau saya sekarang ini, saya ini sedang bermain teater ini. Gitu kan. Saya ngobrol dengan Kang Haidar, ngobrol di sini seperti main teater aja. Iya benar. Berarti yang sebelumnya juga ada sama. Ya.
Terus kita langsung masuk aja lah ke sesi kedua yaitu ditabrak Pak. Waduh. Langsung tanya akrab. Wah, tapi boleh minum dulu kan? Boleh, silakan, Pak. Minum dulu. SMK plus Alaitam. SMK bos. Oke. Kalian sesi segmen tabrak ya Pak, ini namanya tabrak itu tanya akrab Pak. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Kita baca ya beberapa Pak. Ini dari rule_ms022. Nah, apakah pas ngajar pernah dapat pengalaman horor? Jadi ketika Bapak mungkin kayaknya waktu di ini nih di SMK ini ada pengalaman horornya nggak Pak? Pernah gitu? Horor ayah jurigan gitu. Ah gitu. Jadi bahasa Sunda nama ayah jurigan. Oke. Pernah ada pengalaman dulu nih. Waktu di gedungnya yang SD. Yang itu, SD itu. Dulu SMK pernah di lantai 3. Jadi sebelum pindah ke sini, SMK itu di lantai 3-nya di di SD. Jadi karena SD kan belum banyak nih ruangannya, jadi masih SD. Lantai 2-nya SMP, lantai 3-nya SMK. Oh. Ya, gitu. Waktu itu di SMK ada kejadian yang jadi muriding ayeuna ge. Jadi kejadiannya gini. Kayak rada iya. Bukangan horor-horor, pala laut. Nah, waktu itu pernah karena pembiasaan sholat duhanya itu di atas, ya. Di atas lantai atas. Di selasar. Oh, selasar atas ya. Nah, kita kan pernah juga kan kalau di bawah di selasar ya. Selasar gitu. Karena waktu itu kan nggak ada ini lapangan berebut. Waktu pertama masih bareng. Iya. SD, SMP, SMK, pembiasaan bareng, sholat duha bareng. Nah, setelah berserang lama, karena tidak kondusif, akhirnya masing-masing. Nah, SMK akhirnya di Selasar lah. Di Selasar. Nah, waktu itu pernah di Selasar. Nah, suatu hari, berapa bulan kita pindah ke bawah. Mencoba di bawah, di lapangan gitu kan, giliran. Coba di lapangan, di giliran. Nah, karena sering tidak dibacakannya Quran, tadarus di situ ya. Yang di atas itu. Yang paling sudut. Oh, paling sudut itu pindah ke bawah. Karena kan kita ngajinya di bawah. Iya. Di situ kan biasanya ada ngaji. Waktu itu di belakang itu sedang ada pengurugan serifil. Oh, ya, serifil belakang. Meureun jurigna laluncatan. Bisa. Kayak ngeureun itu mitos ya. Mitos. Nah, waktu itu begitu naik ke atas, udah di situ adalah satu orang yang ya mungkin sering ngalamun merenya. Ngalamun. Terus kemasukan. Itu mah bagian Pak Juni weh. Itu udah ada Pak Jun. Pak Jun. Wah, selesaikan. Udah. Besoknya masih ada yang kena gitu ya. Itu sampai ada beberapa lah siswa yang sampai istilahnya kemasukan massal. Jadi nyambung. Oh, di sini juga pernah nyambung gitu. Nyambung di lantai 3 nyambung kemasukan massal. Akhirnya udah kita kan repot. Udah pulang aja, suruh pulang semua. Tapi itu dalam keadaan kemasukan Pak? Iya, soalnya kan kita nggak repot gitu kan, yang nyembuhinnya siapa gitu kan. Iya sih. Jadi kalau udah sadar, udah pulang, semua pulang. Jadi yang sadar juga ikut pulang. Saya khawatirnya kan kena lagi gitu terus, kan. Iya, jadi akhirnya ya itu tadi. Nah, beberapa selang waktu kejadian horor itu kita ngumpul nih sama guru-guru, gimana nih caranya? Akhirnya berpikir, udah kita kembali lagi di atas lagi. Gak apa-apa di Selasar. Akhirnya kita di Selasar lagi ngaji di situ. Alhamdulillah. Mungkin karena itu hikmahnya. Mungkin mereka lebih senang ada suara ngaji gitu. Nah, itulah. Yang cerita horornya. Gitu. Itulah ya di sini tuh seperti itu teman-teman yang penasaran. Makanya hati-hati kalau ada teman-teman siswa yang main ke atas ya, hati-hati. Nah, ingatan juga itu rada iya ya. Oke, siap. Terus kita lanjut ke selanjutnya Pak ya. Di sini ada
HJR underscore. Di sini Pak kasih motivasinya buat Eskul Futsal Ala Hitam dong. Kata. Eskul futsal ya. Ya. Oke. Sebenarnya saya sudah sering support ya anak-anak futsal. Malahan saya sudah menawarkan juga ke kesiswaan. Cobalah cari ada pelatih gitu kan. Pelatih. Ataupun tidak guru yang memang konsen di futsal gitu kan. Saya sering seperti itu. Hanya mungkin barangkali support ini tidak didukung dengan teman-teman latihan yang serius. Oh, iya. Nah, jadi kalau ekskul futsal itu kan perlu seperti kayak atlet. Iya, Jadi harus ada latihan. Setiap hari lah ya, pulang sekolah harus terus itu mah. Harus ada latihan kekompakan, latihan fisik, lari lah, apa gitu kan. Iya. Nah itu kan kalau misalkan kita instan, futsal hanya turnamen ikut, pasti elehan. Iya, benar. Ya, Ya, karena tidak ditunjang fisik. Iya. Ya, strategi juga nggak diarahkan. Jadi main udah pasti kalah gitu. Nah, supportnya adalah untuk tim futsal latihan yang rajin. Nah, itu ya tim futsal. Latihan yang rajin, fisik, lari dan lain sebagainya, atur strategi dan sebagainya. Untuk masalah kelengkapan, mau bola, mau apa, kita pasti support. Pasti ya itu. Yang penting mau latihan aja itu. Ya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman kan kadang-kadang saya dari guru olahraga, Pak mau ikutan turnamen, boleh silakan ikutan. Tapi betul ada programnya, gitu kan. Programnya dulu buat latihan anak-anak biar kita baru juga main gitu kan. Lebar gitu kan. Minimal menangnya heula tuh gitu kan. Minimal sampai semifinal gitu. Gitu. Ya. Makanya harus rajin anak-anak futsal. Nah, itu anak futsal ya. Rajin. Oke, selanjutnya nih Pak. Ini sebenarnya rada ini sih Pak. Cuman nggak apa-apa ya. Ini dari kelas 11 multimedia angkatan 6 nih Pak. Angkatan yang sekarang, yang kelas 11 sekarang. Oh, angkatannya Haidar. Ya, angkatannya saya. Ini bagaimana Pak caranya membedakan rendang dengan lengkuas? Jadi kan kadang misalnya kita mau makan dagingnya tapi malah si lengkuasnya gini karena kadang sama gitu Pak. Membedakan rendang dan lengkuas itu teh dari malam saya mikir. Oh Bapak juga mikir ada pertanyaan, naon ngabedakeun rendang membedakan rendang dan lengkuas. Aduh kumacarana teh. Membedakan parah itu kelas 11. Aduh. Lu penting mah yang membedakannya kalau rendang itu kan pasti hipu. Kalau lengkuas pasti telas gitu, karasa pahitna gitu. Nah itu yang membedakan gitu kan jawabannya. Jadi sebelum dimakan pencetan heula. Nah, pencetan heula lamun telas, oh itu lengkuas gitu kan. Tapi lamun hipu renang gitu. Itu yang membedakannya. Itu asli saya dari malam mikiran, ya teh pertanyaan teh rendang dengan lengkuas gitu. Saya harus jawab apa gitu, salah kemangke gitu. Ya, itu Pak. Taruh. Ya, pokoknya mah. Oke, pertanyaan selanjutnya ini sekolah. Oh ini udah dijawab tadi. Soalnya ini pertanyaannya katanya ada yang nanya kayak Bapak sebelumnya ini di sekolah ini ada kepala sekolah atau belum? Tapi tadi udah kejawab kan. Ini langsung next aja Pak. Dari Sayyidah Nisa nih Pak. Ini alasan apa sih yang membuat Bapak Arif bisa bertahan menjadi kepala sekolah SMK Plus Ala Hitam sampai detik ini? Dan juga harapan yang Bapak punya kepada sekolah ini dan juga siswa-siswinya Pak apa? Oke, kenapa saya sampai di sini? Ya mungkin karena kepercayaan barangkali ya, kepercayaan dari Atasan? Pak Sali. Ya Pak Sali mungkin mempercayakan amanah ini kepada saya dan saya tunjukkan amanah itu dengan bekerja dengan baik, gitu kan. Nah, saya kan nggak mau kalau misalkan amanah yang saya berikan ke saya tapi saya mengerjakannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi sehingga amanah yang diberikan Pak Sali ke saya tunjukkan dengan kerja yang bagus, kerja yang jujur. Nah, itu intinya kalau Pak Sali itu menilai seseorang itu adalah dari kejujurannya. Oh. Jadi kalau sudah kelihatan jujur, amanah, beliau pasti tidak akan istilahnya tidak akan ke lain hati gitu. Jadi lebih percaya gitu. Makanya saya tunjukkan dengan kerja yang bagus, loyalitas yang bagus yang berikan kepada SMK, sehingga kalau masalah bertahan ya memang karena kebutuhan.
Iya benar. Ya, Iya juga. karena kebutuhan. Pertama ya karena dari sisi usia Ya, ya, iya. usia kalau Usianya udah saya ngelamar kemana-mana lagi juga susah. sudah susah Iya. gitu kan, mau berwirausaha harus dari nol lagi gitu kan. Ya akhirnya jalanin saja gitu kan dengan apa bersyukur lah Iya, iya. istilahnya, bersyukur jalani, tunjukkan kepada yang punya Al-Aitam, kemudian bersyukur sama Allah, ya itulah sampai sekarang saya sampai hari ini sampai Iya bertahan sampai gitu hari ini kan. malah ya Ya alhamdulillah. malahan Pak Sali juga masih mempercayakan terus gitu kan. Iya. Sementara saya juga kadang-kadang suka apa gak enak gitu ya, Mm. gak enaknya kepada teman-teman yang memang harus perlu karir Iya, juga kan iya, benar. untuk jadi bukan berarti saya bertahan di sini terus ingin jadi kepala sekolah enggak. Apapun siapapun yang akan menggantikan, saya sudah sampaikan ke teman-teman guru. Siapapun yang menggantikan saya harus siap mendukung kepala sekolahnya. Nah, gitu Terus ya. ada pertanyaan terakhir apa tadi? Jadi itu yang keduanya itu harapan Bapak ke sekolah ini sama ke siswa-siswi. Oke. Harapannya ke sekolah ini saya ingin terusnya berkembang. Gitu kan. Saya masih banyak PR ke SMK ini, terutama untuk fasilitas. Ya, kalau fasilitas kan sekarang alhamdulillah anak multimedia sudah ada lab, anak TKJ sudah ada lab, otomotif bengkelnya sudah lumayan lah sekarang representatif lah meskipun tidak maksimal. Tinggal saya punya PR itu untuk MPLB, OTKP Perkantoran memang, gitu ya? karena belum punya lab, gitu kan. Nah, itu PR itu. Jadi harapannya saya pengen SMK ini terus berkembang. Bagaimana cara berkembangnya ya tadi melengkapi semuanya dan juga saya berharap juga kalau misalkan alumni nonton nih ya, kalau alumni mendengarkan bantu kami gitu kan untuk terus mengembangkan SMK gitu kan. Kalau perlu misalkan datang ke sini kita buat ikatan alumni. Nah, kita belum ada ikatan alumni. Oh, belum ada ya? Belum. Saya Angkatan pengen angkatan pertama sampai dengan angkatan yang sekarang kalau bisa ada ikatan alumni. Itu lebih kayaknya supportnya akan lebih bagus gitu kan. Siapa tahu saya lihat pernah teman-teman alumni itu sudah berhasil, banyak yang berhasil. Ya, jadi jangan merasa minder kalau di SMK Al-Aitam ini teman-teman alumni sudah banyak yang sukses gitu. Ya, nah itu. Nah, harapannya ke siswa-siswi di sini ayo semangat belajar ya. Semangat belajar raih mimpi ya. Karena mimpi kalian itu nanti menjadi doa ya. Doa kita gitu kan. Mimpi kita sebagus mungkin aja. Sebagus mungkin kita mimpi mau jadi apa. Biasanya itu adalah doa. Nah, itu. Itu adalah doa. Saya tidak menyangka saya bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi dosen. Iya, benar. Ya, tidak menyangka. Teman-teman saya tidak nyangka. Dulu Bapak cita-cita pemain bola. Pemain bola, cita-cita ingin jadi. Kalau anak kecil mah cita-cita mau jadi apa? Insinyur. Insinyurnya benar kesampaian jadi insinyur. Cita-citanya apalagi gitu aja. Nah, sampai teman-teman sekolah baik SMA, kuliah, percayain ke saya teh. Kalau ketemu teh, didinya ngajar, didinya kepala sekolah, gitu aja kalau ketemu teh. Didinya jadi wakil rektor. Emang iya gitu kan, ya Allah menakdirkan saya jadi seperti ini gitu. Nah, dari mana? Ya tadi mimpi, mungkin jalannya yang lain gitu. Nah ini ya takdir mah siapa yang tahu ya. Nah, itu, nah Pak. hanya tinggal kita mimpi tadi, makanya ke siswa-siswi mimpilah sebagus mungkin ya. Insya Allah itu akan menjadi doa. Tapi mimpinya yang bagus ya. Benar. Kalau itu mah Oke, masih ada nih Pak ya. Masih beberapa adalah. Ini selanjutnya dari Drisar. Mau nanya, Bapak ngalamin yang namanya cinta monyet gak katanya? Cinta sama monyet? Mungkin cinta apa ya? Cinta bobolhongan meren Pak? Cinta monyet. Cinta monyetnya berarti kerjaman SD itu mah. Zaman SD? Jadi resep ke perempuan, tapi nanti istilahnya kalau cinta monyet mah
resep-resep unggul Ya, resep gitu nya. unggul lah. Iya. Jadi nggak seperti yang sekarang gitu kan. Iya. Suka tembak gitu kan, Yes. jadian, jadi kabogoh gitu kan. Kalau dulu mah resep Oh, gitu kayak kan. suka doang gitu. Suka Itu mah aja normal gitu lah. kan. Jadi hanya ngelihat dari jauh, wah resep gitu. Tapi begitu mau nembak tuh wani gitu. Gitu kan, Iya. gitu kan ya itulah. Cinta monyet mah pernah merasakan waktu kecil gitu kan, pasti setiap orang juga pernah lah merasakan seperti itu gitu kan, menyukai lawan jenis kita ya, tapi kadang-kadang dari jauh aja gitu kan. Kalau ya namanya juga cinta monyet Ya, ini aja cinta sama monyet. cinta sama monyet gitu kan. Jadi Pak, Bukan saya yang ngomongnya. Cinta sama monyet. jangan. Bapak duluan. Berarti kalau saya laki-laki, monyetnya saya perempuan gitu. Jangan, nanti perempuan pada marah nanti. Oke, ini lanjut Pak. Ada lagi dari hehel.aib. Obratin dong mah, ya dong. Yes. Izin bertanya Pak, musisi terfavorit Bapak siapa? Musisi favorit? Iya. Yang sekarang atau yang lawas? Tapi di sini katanya terfavorit Bapak siapa? Kenapa Iwan Fals katanya? Oh, Iwan Fals Pak. Iya, kalau Iwan Fals kan lawas. Ya. Nah, itu memang saya favorit. Iwan Fals yang dari Indonesia. Ya. Iwan Fals, kalau dari luar negeri saya senangnya musik-musik rock. Oh. Rolling Stone, The Purple, Scorpion, Queen. Nah, itu senangnya musik-musik yang seperti itu. Tapi kalau yang Indonesia saya suka Iwan Fals. Iwan Fals. Lirik-liriknya bagus. Iya sih, emang wah Enak, dan sampai sekarang juga anak-anak muda sekarang juga masih suka. Iya, gitu kan, benar-benar Pak. gitu. Selanjutnya nih Pak, dari AI Nai, Pak Arif sekolah dari SD sampai SMA-nya di mana, terus kuliahnya di mana, dan ambil jurusan apa? BTW, Pak Arif termasuk kepala sekolah hebat loh, gelarnya MM. Silakan Pak. Aduh, nomor sepatu sabara eta. Anu nanya. Saya heula we Pak. Saya heula. Jadi orangnya Bisa ujung-ujungnya minta sepatu gitu kan. Aduh. Kurang dia tuh. Dulu saya di sekolah di SD Nilem. SD Nilem. Kebetulan saya orang Bandung. Ya, lahir di Bandung. Saya lahir di daerah Buah Batu. Di daerah Buah Batu itu ada daerah perumahan yang namanya lauk-laukan, ikan-ikanan. Nah, di situ ada jalan betok, jalan lele, jalan bogo, berempanon, impun, tawes. Nah, di situ saya tinggal di Jalan Tambakang, ya, nama jalannya. Nah, di situ daerah situ, di situ ada sekolah namanya SD Jalan Nilem. Nah, makanya sekolah di SD Nilem, SD Negeri Nilem dulu. Nah, karena dekat dengan rumah, gitu kan. SD Nilem, SD Negeri Nilem, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 10. Wow. Tahu SMP Negeri 10 di mana? Enggak. Kok wow. Soalnya negeri, Pak. Iya, SMP Negeri 10 di daerah Kebon Kelapa. Kalau sekarang ITC. Iya. Nah, Tahu ITC. kalau itu tahu. Depannya SMP 3. Iya. Nah, SMP Negeri 3, Jalan Dewi Sartika. Tahu dekat itu. Kelewatan jam dulu mah disebutnya Kebon Kelapa. Ya, Kebon Kelapa sekarang juga sih, Pak. Sekarang mah ITC. Kan udah hilang terminalnya jadi ITC. Oh, jadi ITC. SMP Negeri 10, kemudian SMA Negeri 7, ya. SMA Negeri 7, terkenal dulu mah SMA Negeri 7. Oh, teman-teman yang sekarang mah teu apaleun SMA Negeri 7 saya kita apa? Kalau yang seangkatan Bapak, saya mah begitu mendengar SMP Negeri 7 teh, wah, itu favorit lah ya. Favoritna ku Balangorna tadi. Gitu SMA Negeri 7 mah, gitu kan. Saya pengalaman di SMA 7 karena terkenal mun aya nama tukang garelutna lah. Ya, begitu masuk SMA 7, begitu diterima SMA 7, masuk 1 hari sudah libur lagi 3 hari. Hah? Iya, karena apa? Barudakna kelas 2 jeung kelas 3 garelut jeung SMA BPI. Lah, gitu kan. Jadi rame silih serang gitu kan. Wah, dulu mah zaman dulu mah enggak seperti sekarang atuh. Ribut itu sampai pakai parang dan sebagainya. Benar-benar gitu. ribut. Kalau ribut mah dulu tonjok-tonjokan gitu kan. Nah, itu masuk ke SMA 7 udah seperti itu. Tapi ya sudah biasa lah kalau di situ gitu kan.
ya masuk SMA 7, kemudian dari SMK Negeri 7 kuliah saya di Universitas Pasundan, ngambil jurusan Teknik Industri. Teknik Industri, kemudian setelah itu lanjut, karena saya waktu itu kan jadi dosen ngajar di STT Jabar waktu Jadi itu. waktu Bapak masih itu juga sama? Apanya? Waktu di Pasundan? Ya, masih di Pasundan, ngambil Teknik Industri. Nah, setelah lulus itu saya sempat kerja dulu sebenarnya. Sempat kerja 4 tahun, kemudian Krismon, balik Bandung. Saya itu waktu itu di Jakarta sempat hijrah 4 tahun. Di Jakarta 4 tahun, kemudian Krismon 98 balik ke Bandung. Krisis moneter gitu kan, semua udah nggak punya pekerjaan gitu kan, nganggur gitu kan. Balik Bandung. Balik Bandung. Ya itu tadi sejarahnya, cari kerja 1 bulan udah biasa, akhirnya ditariklah tadi dengan masuk ke STT Jabar sama dengan Pak Tom tadi, masuk 98. Kemudian karena tuntutan ngajar itu harus S2, saya sekolah lagi S2 di STIE Pasundan di Jalan Turangga. Masuk STIE Pasundan, masuk ngambil jurusan Magister Manajemen. Jadilah sekarang tambahannya MM gitu. Nah itu berangkatnya. Jadi sekolah di SD Nilem, SMP 10, SMA Negeri 7, Universitas Pasundan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Nah ini berarti gitu ya Pak ya, luar biasa sekali Pak Arif perjuangannya. Terus ini selanjutnya mungkin Pak ada dari Astropile People underscore 12. Ini sebenarnya pertanyaannya nggak terlalu ini sih Pak, pertanyaan banyak yang lainnya, cuman ini kadang menjadi kontroversi juga. Pak, apakah bumi itu bulat atau datar? Menurut Bapak sendiri aja ini Mas. Bumi atau bulat atau datar? Bumi itu ya datar. Datar ke bulat? Enggak. Oke, berarti itu dari Pak Arif mah datar. Datar titik, udah pokoknya. Enggak bulat bumi mah. Ya kalau misalkan dilihat bulat, mana bulatnya, nggak ada bulatannya bumi. Kalau dilihat bulat itu kalau dilihat dari atas globe. Dari globe. Iya ya. Kan ada globe. Iya. Globe memang bulat gitu kan. Ya. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya nggak bisa jadi bulat, datar gitu kan. Tapi Pak, kalau misalnya NASA dan yang lain sebagainya itu gimana Pak menurut Bapak? Kalau NASA kan biasanya NASA atau apa kan berangkat ke bulan. Ya kalau misalnya ke bulan terus atau enggak juga itu suka ngeliatin kayak gitu bulat gitu, bumi itu. Ya kalau ke NASA mah ya, mereka kan udah merasakan ke sana, berarti udah kelihatan bulat gitu kan, bumi itu gitu tapi kan. Bapak belum percaya. Belum percaya, belum pernah keluar gitu kan. Jadi datar aja. Seperti sekarang aja datar, lihat bumi ini ya datar. Gitu. Oke, siap. Itu tuh ya Astropa ya. Pokoknya datar titik udah. Datar. Kalau pengen ada yang nyebut bulat ya berarti lihatnya di globe atau pernah ke bulan. Berarti gitu. Kasih tahu Pak. Saya juga masih penasaran. Oke. Juga mungkin beberapanya dikit-dikitnya lagi mah ada yang nitip salam juga katanya Pak. Pokoknya ya dari salam sayang gitu. Salam Pak, sana THR kenapa? THR nairah aja. Terus udah paling gitu Pak kalau misalnya dari pertanyaan-pertanyaan itu dari salam kayak gitu. Terus mungkin terakhir ini Pak ada pertanyaan dari kami juga, Bapak karena Bapak pengalaman yang luar biasa dari teater, organisasi dan lainnya juga kan. Kayak gitu juga minta motivasinya dari Bapak untuk pemuda penerus bangsa ini agar ya istilahnya kan ya itu tadi lah, karena gadget ini kan ada positif dan negatif tapi rata-rata banyaknya mempersalahgunakan. Nah itu motivasi dari Bapak untuk anak muda gimana Pak? Ya kalau anak muda ya harus ini aja, kalau setiap pekerjaan tekuni aja. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau sekarang ini kan kadang-kadang anak muda sekarang ini instan ya. Jadi pengen kerja dengan gaji gede, ya fasilitas yang bagus, tetapi tidak disyukuri gitu kan. Nah, kemudian ya intinya mah ke teman-teman ya harus tekun aja. Ikuti
kalau di dalam agama itu takdir Allah aja. Mengikuti apa yang kata Allah itu lah ya. Jadi kita harus percaya, mengalir. Iya. Mengalir aja gitu kan. Sambil kita berikhtiar, gitu doa ikhtiar, gitu kan. Ya. Kita juga nggak tahu, ke depan juga kan kita nggak tahu. Ya, benar. Ya, yang penting ya tekunin aja sekarang yang ada. Masalahnya nanti kita akan pindah ke tempat yang mana itu ya mungkin takdirnya gitu kan. Nah, mungkin juga Allah mentakdirkan saya untuk di sini terus gitu kan. Ya mungkin ini jalannya di sini. Tapi suatu saat pasti saya akan meninggalkan di sini. Iya. Apa yang bisa meninggalkan saya di sini? Karena Allah kan sudah mencatatkan juga ada mati, ya bisa saya meninggalkan di sininya mungkin saya udah meninggal. Atau mungkin sudah pensiun gitu. Jadi intinya teman-teman semua tekuni setiap langkah kita yang ingin kita geluti, kita jalani. Ya intinya ikhtiar, berdoa, jangan lupa bersyukur. Itu Pak, buletin bersyukur. Bersyukur, intinya syukur. Kalau nikmatin aja. Kalau misalkan kita dapatnya segini, syukuri. Itu Pak. Jadi teman-teman kalau misalnya ya udah jalanin ya Pak ya, jalani gitu syukuri, kan. jalani syukuri, gitu kan. Kalau kita pengen lebih, ya syukurinnya apa ya? Kita harus ikhtiarnya lebih lagi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita berpikir udah, waduh, saya dapatnya dapat gajinya hanya 500.000 misalkan, berarti kita harus introspeksi diri. Kenapa saya harus 500.000? Apa yang harus saya tingkatkan? Betul. Potensi diri saya yang harus ditingkatkan apa? Ya berarti tadi dengan kinerja, ya, dengan kreativitas, tunjukkan loyalitas dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu akan mengikuti sebenarnya. Iya betul. Ya. Ayo semangat. Mudah-mudi. Harus pokoknya jalani jangan takut hasilnya berproses aja dulu gitu kan, berproses aja dulu, jangan takut gagal, jalani dulu. Masalah gagal kita bisa evaluasi gitu, apa menjadi kegagalan kita. Orang pertama yang tidak mensyukuri karena tadi udah berpikir negatif. Aduh takut gagal. Aduh belum apa-apa udah mengeluh gitu kan. Itu Pak. Itu. Jadi apa istilah nama? Optimis lah gitu kan. Optimis saja gitu. Ya. Oke Pak, mungkin sebelum segmen ini ditutup, kami dari Obrak sendiri punya merchandise, punya kenang-kenangan buat Bapak tersendiri lah ya. Nah ini Pak, ada merchandise dari kami, oleh-oleh. Mungkin buat kenang-kenangan Bapak juga, karena Bapak pernah diundang nih di Obrak. Nah jadi ada kenang-kenangan dari kami. Siap. Terima kasih Obrak, ya merchandise-nya saya terima. Mudah-mudahan Obrak terus bergerak. Amin. Ya bisa berkembang gitu kan. Ini adalah sesuatu yang sangat saya pribadi juga dengan adanya Obrak saya sangat bangga sekali. Ya saya selalu menyampaikan ke Kaprodi, saya support, ini harus disupport gitu kan ya. Ini adalah kreativitas teman-teman semua siswa-siswi SMK Plus Al Aitam. Kalau potensi ini tidak didukung, kasihan. Makanya saya support. Sok apa yang diperlukan support, gitu ya. Tetapi ingat harus ada belajar regenerasi. Ya, jangan ada setelah angkatan Kang Haidar di sini, Kang Haidarnya sudah keluar, nggak ada penerus. Obraknya mau kemana? Alat-alatnya mau kemana? Gitu. Enggak, saya dibawa ke ruangan Bapak gitu kan. Ya, harus mencari regenerasinya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman Sobat Obrak semuanya, mungkin dari segmen podcast dan juga segmen Tabrak yang baru kita ini, Tanya Akrab ini cukup sekian mungkin. Terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau juga tanya-tanya lagi atau juga tadi pertanyaannya ada yang keselip nggak kebaca juga, mungkin teman-teman kurang beruntung. Mungkin di next pertemuan teman-teman banyakin lagi komen. Jadi langsung aja dicek ke IG-nya di Obrak Prod ya. Jangan lupa sampai sama follow-nya juga. Ya jadi kalau misalnya nanti next nih siapa lagi bintang tamunya penasaran, nah langsung aja follow jadi biar nggak ketinggalan juga infonya ya.
Terus juga kalau misalnya ingin ngusulin undang siapa boleh teman-teman, boleh sekali ya Pak ya. Boleh silakan. Boleh. Mau dari mengundang dari luar boleh. Nah, Silakan. Aldi Taher boleh. Ustaz Edi Hidayat boleh. Bang Hawa, pokoknya siapa juga ya. Ningkatin obrak nanti sendirinya. Wah, obrak hebat bisa. Tidak hanya mengundang dari internal saja, tapi dari luar. Siapa nggak apa-apa, ada artis. Banyak teman-teman gitu kan ya itu banyak sekali ya teman-teman, boleh lah teman-teman asal ya terus pantauin aja obraknya, terus pantauin aja IG-nya, mau ada informasi terbarunya juga ntar bisa, terus komen-komen jangan lupa. Mungkin cukup sekian dan mohon maaf dari saya, dari Bapak juga ya Pak ya. Terima kasih banyak telah mengeluangkan waktunya di obrak ini. Terima kasih juga obrak sudah mengundang saya. Mudah-mudahan apa obrolan kita hari ini menjadikan motivasi buat semuanya, membuat pembelajaran bagi semuanya ya. Mudah-mudahan intinya kita harus optimis aja ya. Terima kasih, mohon maaf nih ya apabila ada apa yang saya sampaikan, kalau ada salah kata ya, salah ucap mohon dimaafkan. Maklumlah dah ngobrolnya heureuy gitu kan bari yang Kang Eda dah ngobrolnya heureuy Pak, hayu ulah ngobrol. Saya mah biasanya gini gitu kan, heureuy gitu. Tapi serius tapi santai. Nuhun Kang Haidar. Siap, nuhun oke. Oke, siap. Oke Sobat Obrak, mungkin sampai di sini dulu aja. Kita di next mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga keseruan kita selanjutnya. Salam akrab.